Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Anggraini dengan NIM 2021 050 10 Prodi Ekonomi Syariah. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi, yaitu instrumen penghimpunan dana syariah dan produk jasa perbankan syariah. Video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah saya, yaitu Sistem Operasional Perbankan Syariah. Langsung saja kita masuk materi pertama, yaitu instrumen penghimpunan dana bank syariah, antara lain deposito. Deposito merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan antara bank dan nasabah investor. Kedua, giro. Giro merupakan produk pendanaan baik syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Ketiga, tabungan. Tabungan merupakan produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Materi kedua yaitu produk jasa perbankan syariah, salah satunya yaitu transfer. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditunjukkan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer, baik transfer uang keluar ataupun masuk, akan mengakibatkan adanya hubungan antara cabang dan yang bersifat timbal balik, artinya bila satu cabang mendebit, cabang lainnya mengkredit. Satu, transaksi keluar. Salah satu jenis pengiriman uang yang dapat menyederhanakan lalu lintas pembayaran adalah dengan mengirimkan uang keluar. Dua, transfer masuk, di mana bank menerima amanat dari salah satu cabang untuk membayar sejumlah uang kepada beneficiary. Dalam hal ini bank membayar akan membukukan hasil transfer kepada rekening nasabah beneficiary bila ia memiliki rekening di bank pembayar. Sedangkan inkaso. Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah baik perusahaan maupun perorangan untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen, yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan atau pembayaran atau penarikan berada di tempat lain dalam atau luar negeri menyetujui pembayarannya. Selanjutnya yaitu clearing. Clearing adalah satu cara menyelesaikan utang piutang antara bank-bank beserta clearing dalam bentuk warkat atau surat-surat berharga di suatu tempat tertentu. Clearing terjadi antara dua bank berbeda yang lokasinya sama kota. Adapun sistem Bank Indonesia. Sistem Bank Indonesia atau disebut dengan Real Time Gross Settlement adalah suatu sistem transfer dana elektronik antara bank dalam mata uang rupiah yang menyelesaikan dilakukan per transaksi secara individual. Volume transaksi Real Time Gross Settlement agregat adalah jumlah transaksi yang diproses dalam sistem pada periode waktu tertentu. Materi selanjutnya yaitu perbedaan transfer, inkaso, clearing, dan sistem Bank Indonesia. Perbedaan transfer: 1. Waktu tiba uang sangat cepat. 2. Dapat mengirim ke berbagai bank sekaligus nasabah tinggal ke bank maka transaksi akan dilayani. 3. Biaya pengiriman akan lebih murah. 4. Transfer juga bisa dilakukan lewat banking. Perbedaan inkaso: 1. Warkat yang ditagih harus berasal dari luar kota atau luar daerah atau luar negeri. 2. Inkaso dan warkat hampir sama, yang membedakan itu warkatnya seperti cek, biliet, giro, wasel, kwitansi, dan lain-lain. Perbedaan clearing: 1. Waktu penagihannya lebih cepat, terutama warkat dalam jumlah banyak. 2. Warkatnya hanya berasal dari kota yang sama. 3. Warkat yang ada di dalam clearing hanya berupa biliet, giro, wasel bank, surat bukti terima transaksi di luar kota, non-kredit. Perbedaan sistem Bank Indonesia. BI atau disebut dengan Real Time Gross Settlement digunakan untuk memproses transaksi yang termaksud high volume payment sistem dan bersifat segera. Pada proses pembayaran menggunakan BI atau disebut dengan Real Time Gross Settlement dilakukan per transaksi secara seketika dan tidak dapat dibatalkan dan hanya melayani transaksi kredit. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.